Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sosok Anies Baswedan ini sangat ditakuti oleh bajingan-bajingan di negara kita ini? Ya, kenapa saya katakan ketakutan? Begitu Anies Baswedan menginisiasi pendirian dari Partai Gerakan Rakyat yang diketuai oleh loyalis Anies si Sabir ini. Wah, bukan saya membuat konten ini maki-maki saya di sini kawan-kawan. Dimaki-maki. Cek aja komentarnya. Dan komentarnya hanya itu-itu saja. Hanya itu-itu aja bagaimana? Rata-rata yang menghujat itu narasinya mulai dari waktu Anies mencapres sampai Anies katanya mau diusung oleh PKS menjadi gubernur Jakarta, sampai sekarang narasinya itu-itu saja. Oh, Anies korupsi. Narasinya seperti itu, kawan-kawan. Narasi. Kemudian Anies itu memakai politik agama. Tetap itu yang dilakukan. Berarti yang ketakutan itu adalah itu-itu juga orangnya. Bisa kita ambil kesimpulan lah dengan bagus-bagusnya. Tapi biasanya kalau kawan-kawan, kalau orang yang ketakutan dengan, misalnya, kalau penjahat itu takutnya dengan siapa? Pertanyaan kita pasti kita jawab dengan polisi. Tapi polisi yang mana? Polisi yang baik, polisi yang tidak bisa disogok. Kan cukup sederhana sebenarnya. Namun kalau kita lihat Anies Baswedan ini, kan orang biasa. Orang yang tidak punya jabatan, bahkan tidak punya harta. Tapi kok ketakutan sekali. Belum aja Anies Baswedan muncul, bahkan pada waktu kita tahu, pada waktu kemarin Pilkada Jakarta, seluruh rakyat Jakarta menginginkan Anies Baswedan yang menjadi gubernur setelah gagal mencapres. Tiba-tiba ada kesempatan, baik PKS, baik partai-partai yang lain itu, tak mau mengusung Anies. Ini mengherankan kita kan? Coba kita telusuri dengan logika yang sangat sederhana aja kawan-kawan. Kita lihat kenapa Anies ini sangat ditakuti. Kita lihat dulu pertama-tama dia menjadi menteri, katanya dipecat oleh Jokowi. Dipecat oleh Jokowi itu katanya dia terlibat dalam korupsi 23 triliun. 23 triliun, ngeri sekali pada waktu itu. Ceritanya ada uang dikirimkan kepada guru-guru. Anies adalah Mendikbud pada waktu itu. Yang guru-guru itu tidak tercatat di Kemendikbud. Apakah guru honorer sampai 23 triliun penerima gaji? Nah, tentu saja tidak. Akhirnya diralat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu. Oh, enggak jadi. Salah transfer. Salah transfer. Lucu aja. Guru-guru fiktif. Seolah-olah guru ada, tapi gurunya fiktif semua. Seterusnya, kalau kita lihat lagi ada kasus Formula E. Anies sampai 19 kali katanya gelar perkara untuk menetapkan tersangkanya. Ya, tersangkanya memang Anies. Tapi tak satu pun bisa dijadikan celah. 1 rupiah pun tak bisa dijadikan celah. Karena dia membangun stadion JIS itu memakai dana APBD, dengan memakai tenaga kerja Indonesia, dengan memakai keahlian dari orang Indonesia semua. Nggak ada orang asing. Nggak ada dari Cina. Seperti misalnya Wus. Tidak. Wus sekarang ini bermasalah kan? Nggak ada. Kemudian pada waktu dia sedang menjadi gubernur juga, dia dituduh pembohong. Apa yang dibohongkan dia itu tidak terbukti. Kemudian ada katanya lem Aika Aibon. Padahal Anies Baswedan sendiri yang menemukan di APBD Jakarta itu, begitu dia ambil alih menjadi gubernur di Jakarta itu, ditengoknya. Di zaman Ahok itu kan APBD itu kan disusun. Di zaman Ahok kan disusun. Kemudian kan dia menjadi gubernur, dia menjalankan seperti Purbaya sekarang menjalankan APBD Sri Mulyani. Begitu dia masuk, dia yang mencoret-coret Aika Aibon sampai 10 miliar 10 triliun itu di APBD Jakarta. Dia lagi difitnah. Dan kalau kita lihat kenapa mereka ketakutan para bajingannya, kita bisa melihat pada waktu proyek reklamasi Pantai Jakarta. Nah, ini sebenarnya. Jadi kalau saya lihat ini pada waktu itu reklamasi Pantai Jakarta itu kan di stop Anies Baswedan. Padahal itu adalah gawenya pusat. Gawenya waktu zaman Soeharto, SBY, Jokowi yang lagi berkuasa pada waktu itu. Menurut peraturan katanya, peraturan ini ya salah. Mau Jokowi salah. Mau Presiden Amerika pun salah. Mau pimpinan PBB pun salah. Anies mengatakan harus tutup karena ini tidak sesuai dengan izinnya. Tutup. Polemik. Luhut Binsar Panjaitan ngajak berantem itu Anies pada waktu itu. Nah, gubernur ngajak berantem Luhut, bintang segala bintang, menteri segala menteri itu. Nggak berani Luhut. Luhut aja tak berani. Coba bayangkan. Apalagi para bajingan. Luhut itu masih bagus kan jadi menteri kan. Itu tandanya bagus kan. Takut. Mungkin kesalahan sedikit-sedikit. Karena kesalahan sedikit aja udah takut kepada Anies Baswedan. Apalagi para banjingan-banjingan itu. Di balik reklamasi itu siapa? Oligarki. Ini.
Jadi ini orang-orang yang takut. Kalau ini orang-orang takut, ini para banjingan-banjingan ini takut. Tunggu dulu, kan tidak logis. Kalau orang baik tadi takut kepada orang jahat. Orang jahat ini ditakutinya orang baik. Kalau orang baik tidak punya kekuatan, ya nggak akan takut-takut begitu kan? Artinya begini kawan-kawan. Kalau saya lihat di sini di reklamasi pantai itu, kemudian ada lagi masalah penempatan kembali warga kampung akuarium yang diusir oleh Ahok, ditempatkan kembali di situ ke tanah negara, diberikan kepada masyarakat di situ, dia tempatkan kembali. Berarti Anies ini tidak takut dengan siapapun, bahkan tidak takut dengan undang-undang kalau dianggapnya benar. Jadi kalau kita kategorikan sekarang, para banjingan-banjingan itu yang selama ini enak korupsi segala macamnya, kan sederhana. Kalau sempat Anies Baswedan menjadi presiden, kan bahaya mereka. Bahaya kenapa? Mungkin Anies akan, karena presiden ini kan punya namanya Perpres, abolisi, ada hak-hak istimewa sama dia. Bahkan membuat aturan yang tidak ada di undang-undang pun bisa dibuatnya sementara dulu. Jangan-jangan dibuatnya sebuah pulau mungkin dibuatnya nanti. Mungkin pulau-pulau yang besar-besar di luar sana itu dibuatnya penjara terbesar di Indonesia nantinya. Kenapa? Ya untuk menggonikan para banjingan itu, dikumpulkan di situ semua. Dikasih aja fasilitas di sana untuk bermasyarakat baik kan sesama para banjingan ini. Kemana saya ngomong ini ya? Maksud saya begini kawan-kawan. Saya mengira ini para banjingan ini mulai dari Pilkada Jakarta, Capres dia dijegal, jangan sampai Anies Baswedan ini naik, dan kebetulan sekarang naik, kan dihujat lagi Anies Baswedan itu. Kok tidak jadi ketua umum partai itu langsung? Tidak, Anies ini beda ini kawan-kawan. Ini kan saya uraikan juga sedikit ke para kawan-kawan. Ini rahasianya sebenarnya. Ini A1 ini informasi yang akan saya kasih tahu. Artinya di sini pertama dulu, ya ini yang kita bahas dulu. Kenapa mereka ketakutan? Saya bisa melihat logika anak SD aja mengatakan begini. Yang takut sama Anies sampai kalau sekarang Anies tidak ditakuti. Tapi kalau dia menjabat, Anda bayangkan siapa yang akan disapu oleh Anies Baswedan? Nggak seperti Prabowo, hanya saya dukung pemberantasan korupsi. Anies tidak. Dia laksanakan janjinya. Tutup reklamasi itu janji kampanye. Tutup. Undang-undang kan, undang-undang perampasan aset diundangkan sekarang juga. Begitu dia dilantik menjadi presiden, top. Tidak ada lagi. Kaya Indonesia ini. Tidak perlu berutang. Karena utang itu hanya membiayai koruptor aja itu. Proyek-proyek aja semua. Udah pasti. Udah pasti. Jadi jangan sempat Anies ini naik. Jangan sampai. Tapi jangan kira kawan-kawan, para banjingan itu sedikitnya di negara kita ini. Sedikit sekali, secuil. Tapi mereka punya besar, punya uang banyak, punya power, punya kekuatan, politik, dinasti, sosial, ekonomi, semuanya mereka punya. Tapi ini asal yang akan saya berikan kepada kawan-kawan. Anies itu di bawah tanah. Tahu kawan-kawan, di bawah tanah. Apa yang di bawah tanah itu? Kawan-kawan tahu kemarin, siapa yang mendukung Anies Baswedan yang betul-betul loyal kemarin itu? Surya Paloh, Caimin, PKS itu di bawah tanah. Makanya kemarin itu Anies Baswedan tidak menjadi ketua umum. Kalau sempat dia menjadi ketua umum partai, tidak mungkinlah ketua umum partai mendukung ketua umum partai juga. Di bawah tanah mereka tetap mendukung. Tetap kawan-kawan. Saya yakin. Inilah alasan kenapa Anies Baswedan tidak menjadi ketua umum Partai Gerakan Rakyat. Ini informasi ya. Informasi di bawah tanah ini. Artinya ini informasi ini hanya untuk kalangan kita saja ya. Demikian. Terima kasih.